Dia tidak mengerahkan pasukan, tidak mengangkat senjata, dan tidak satupun peluru yang menjebol dinding istana. Namun dalam tempo 2 tahun saja, dia berhasil mengambil alih seluruh kekuasaan dari Soekarno. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Nah, inilah kisah tentang The Smiling General Soeharto dalam pusaran tuduhan kudeta merangkak yang ia lakukan terhadap pemimpin besar revolusi Soekarno. 3 hari setelah peristiwa terbunuhnya 6 Jenderal Angkatan Darat dalam peristiwa 30 September 1965, Soekarno menunjuk Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Usai mendapat mandat itu, Soeharto langsung membentuk satuan tugas operasi yang diberi nama Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau disingkat Kopkamtib. Laki-laki yang mendapat julukan The Smiling General itu pun menjadi panglima pertamanya. Dalam buku berjudul Soeharto, A Political Biography yang ditulis oleh sejarawan R.E. Elson, disebutkan bahwa salah satu langkah awal yang dilakukan Kopkamtib adalah menamai peristiwa tersebut dengan istilah Gestapo atau Gerakan September 30. Setelah Kopkamtib terbentuk, Soeharto langsung menangkap dan mengeksekusi Letkol Untung, komandan pasukan Cakrabirawa yang terlibat dalam aksi penculikan Jenderal-Jenderal Angkatan Darat pada malam 30 September 1965. Organisasi dan pasukan elit pengawal presiden ini juga langsung diberangus. Aksi Kopkamtib selanjutnya adalah menangkapi anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia di Jakarta. Mereka yang dituding terlibat dalam gerakan 30 September segera diburu dan diadili. Beberapa di antaranya dijatuhi hukuman mati atau terbunuh pada saat penyergapan. Berdasarkan data dari hasil penelitian R.E. Elson, tercatat sebanyak 1.334 orang terkait PKI ditangkap di Jakarta per tanggal 16 Oktober 1965. Selanjutnya, Soeharto menyusun strategi propaganda anti-komunis yang digaungkan hingga ke seluruh penjuru tanah air. Propaganda inilah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sejarah mencatat sepanjang aksi penumpasan PKI di Indonesia diperkirakan lebih dari 400.000 anggota dan simpatisan partai berlambang Palu Arit ini tewas terbunuh. Jumlah ini masih relatif sedikit apabila disesuaikan dengan keterangan Kolonel Sarwo Edi, komandan pasukan RPKAD yang terlibat langsung dalam aksi penumpasan PKI sampai ke daerah-daerah. Beliau mengaku korban jiwa yang jatuh mendekati angka yang fantastis, yakni sekitar 3 juta jiwa. Para pelaku dikomandoi oleh tentara dan organisasi masyarakat. Cepat dan masifnya tindakan Soeharto saat itu dimotori oleh 2 motif, yakni pertama, motif meminta pengakuan bahwa rezim mulai berubah sejak 1 Oktober 1965. Kedua, motif perhatian yang strategis, kebutuhan untuk menciptakan solidaritas dan meningkatkan legitimasi. Soeharto memanfaatkan momentum peristiwa Gestapo untuk menyatukan kelompok-kelompok anti-komunis agar berdiri di belakangnya dan bersama memusatkan perhatian kepada PKI yang dijadikan kambing hitam dalam kudeta merangkak yang sedang ia lakukan sembari memberi tekanan politik kepada Soekarno. Pada bulan Februari 1967, 2 tahun selepas peristiwa gerakan 30 September 1965, Presiden Soekarno mengirim 2 surat kepada Soeharto. Dalam salah satu suratnya, Soekarno mengatakan bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto dengan 2 syarat. Pertama, Soekarno tetap menjabat sebagai kepala negara yang berwenang menyatakan perang. Kedua, Soekarno berhak mengangkat dan menerima duta besar. Tawaran ini sebenarnya tidak begitu mengherankan. Setelah peristiwa penculikan pembunuhan Jenderal-Jenderal Angkatan Darat pada tragedi 30 September 1965, posisi Soekarno sebagai presiden semakin melemah. Simpati dan dukungan rakyat pun mulai menurun. Singkatnya, saat itu nasib kekuasaan Soekarno sudah berada di ujung tanduk.
Setelah Partai Komunis Indonesia dinyatakan berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya, konstelasi politik Indonesia pun tak lagi sama. Pamor Soekarno semakin meredup sejak TNI berpaling dan perlahan meninggalkannya. Karen Brooks dalam bukunya yang berjudul The Rustle of Ghosts, Bung Karno in the New Order mengatakan selama berkuasa Soekarno bertumpu pada dua kekuatan politik besar, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan PKI. Dua elemen inilah yang ia pergunakan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan demokrasi terpimpin yang dicanangkannya sejak tahun 1959. Setelah PKI berhasil diberantas dan Angkatan Bersenjata dikuasai penuh oleh Soeharto, Soekarno perlahan kehilangan legitimasinya. Saat tentara mengambil alih kontrol sepenuhnya, Soekarno mendapati dirinya dan kebijakannya semakin diabaikan oleh rakyat. Tekanan kuat yang mendera semakin terlihat sejak beliau bersedia menekan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Surat perintah itu memberi mandat penuh kepada Soeharto untuk menjamin jalannya roda pemerintahan. Dalam buku yang berjudul Kronik 65 yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan disebutkan, Super Semar memiliki kekuatan yuridis yang mengikat semua orang. Bahkan Presiden Soekarno pun tidak bisa mencabutnya. Ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS nomor 9/1966 pada tanggal 21 Juni 1966, pada hari itu juga MPRS mencabut gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di saat yang sama, MPRS memberikan kewenangan penuh kepada Soeharto untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Akibatnya, dualisme Soekarno versus Soeharto di puncak kekuasaan pun tidak terhindarkan. Soeharto mampu memanfaatkan momentum sejak peristiwa Gestapo dengan menjadi pangkop Kamtib sehingga mendapatkan mandat Super Semar. Di sisi lain, lemahnya kondisi ekonomi semasa demokrasi terpimpin dan berbagai demonstrasi turut membuat posisi politik Presiden Soekarno semakin terdesak. Ribuan mahasiswa turun ke jalan pada awal Januari 1966 guna menuntut penghentian kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok serta pembubaran PKI. Pada saat itu, Soeharto berhasil menggambarkan PKI sebagai kekuatan brutal dan jahat di balik peristiwa berdarah Gerakan 30 September. Dan di saat yang sama, ia berhasil pula meruntuhkan pengaruh Soekarno sampai habis tidak bersisa. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun saya masih tetap berpendapat demikian. Sebulan sebelum Soekarno mengirim surat kepada Soeharto, lelaki yang mendaku dirinya penyambung lidah rakyat itu mengirim surat kepada MPRS pada tanggal 10 Januari 1967. Dalam surat yang bertajuk Pelengkap Nawaksara itu, Soekarno menjelaskan ada 3 alasan terjadinya gestok atau gerakan 1 Oktober dalam istilah Soekarno, yakni arogansi pemimpin-pemimpin PKI, keahlian subversi neokolonialisme dan neo-imperialisme, serta adanya oknum yang tidak benar. Sebelumnya, Soekarno telah memberikan pidato Nawaksara pertamanya pada tanggal 22 Juni 1966. Dalam pidatonya itu, Soekarno sama sekali tidak menyinggung soal G30S dan PKI. Lalu dengan adanya surat tersebut, pidato pertanggungjawaban Presiden pun menjadi lengkap. Namun sayangnya, MPRS tetap menolaknya. Pada tanggal 9 Februari 1967,
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR mengajukan pelaksanaan sidang MPRS untuk memberhentikan Soekarno. Menurut R.E. Elson, saat itulah Soeharto mendapatkan apa yang dia cari. Tujuan politiknya sudah hampir berada di dalam genggaman. Sementara itu, Soekarno sebagaimana diceritakan dalam buku Oge Roder yang berjudul Anak Desa, Biografi Presiden Soeharto yang terbit pada tahun 1984, Soekarno tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Tindakan yang menarik diri dengan sukarela sekalipun dengan maksud tersembunyi akan lebih baik baginya daripada diberhentikan dari jabatan oleh lembaga tertinggi negara. Pada tanggal 20 Februari 1967, Soeharto masih mencoba meyakinkan Soekarno dan para pendukungnya bahwa kekuasaan sang pemimpin besar revolusi itu telah usai. Soekarno pun berkenan menyerahkannya. Namun Soeharto masih curiga soal pernyataan Soekarno. Sebab dalam surat yang dikirim Soekarno pada tanggal 7 Februari 1967, di situ Soekarno menulis nama dan gelarnya secara lengkap. Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Dalam surat tersebut, Soekarno mengarahkan Soeharto untuk melapor ke Presiden tentang pelaksanaan pemindahan kekuasaan ini apabila diperlukan. Namun permintaan tersebut ditolak. Hal yang diinginkan Soeharto adalah penyerahan kekuasaan Presiden secara konstitusional. Penolakan ini akhirnya berhasil membuat Soekarno bertekuk lutut. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto pada tanggal 22 Februari 1967. Tak lama kemudian, MPRS pun mencabut kekuasaan Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai penjabat presiden sementara. Dalam buku kontroversi Supersemar Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto yang disusun oleh Lembaga Analisis Informasi, mengungkapkan manuver Soeharto mengisolasi Presiden Soekarno dari para pendukungnya. Surat Perintah 11 Maret alias Supersemar merupakan surat perintah yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi darurat yang terjadi di Indonesia, khususnya pasca G30S. Supersemar menjadi kontroversi karena beberapa penafsiran dan tujuannya. Apakah semata-mata untuk mengatasi situasi darurat atau justru alat untuk memindahkan kekuasaan secara bertahap? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas Supersemar telah dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru yang kemudian kita kenal sebagai Orde Baru. Memang sulit jika dikatakan Jenderal Soeharto mengkudeta Presiden Soekarno. Namun sebaliknya juga tidak bisa disimpulkan jika Jenderal Soeharto tidak mengincar jabatan presiden. Sementara itu, John Rosa dalam bukunya Protect for Mass Murder mengatakan Soeharto menggunakan Gestapo sebagai dalih untuk mendelegitimasi Soekarno dan mendorong dirinya sendiri ke kursi kekuasaan. Menurut Rosa, pengambil alihan kekuasaan negara oleh Soeharto bisa disebut creeping coup d'etat atau kudeta merangkak. Soeharto melakukannya di balik tabir prosedur hukum dan konstitusi. Dia menyamarkan kudeta merangkaknya sebagai upaya yang didukung oleh Soekarno untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal dan pemberontakan PKI. Sejarah dengan terang benderang telah mencatat, Soekarno jatuh bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena kehilangan legitimasi, dikikis pelan-pelan oleh tekanan politik, manipulasi hukum, propaganda anti-komunis, dan manuver militer yang rapi. Soeharto tidak mencopot Soekarno dalam semalam, tetapi melalui proses yang panjang,
sistematis dan nyaris tanpa celah dari sudut pandang konstitusional. Inilah mengapa sebagian sejarawan menyebutnya sebagai kudeta merangkak. Karena kekuasaan itu tidak direbut secara frontal, melainkan dipelintir dari dalam. Seperti ular yang membelit perlahan, Soeharto menggunakan kewenangan yang diberi untuk menciptakan kekuasaan yang tak bisa dicabut kembali. Namun sejarah tidak selalu ditulis oleh yang benar, melainkan oleh mereka yang menang. Maka pertanyaan tentang apakah ini benar-benar kudeta atau sekedar transisi kekuasaan yang sah akan terus menggema dalam perdebatan sejarah bangsa. Satu hal yang pasti, di dalam politik, tidak semua yang tampak tenang itu damai, dan tidak semua yang konstitusional itu adil.